Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD Kabupaten Wajo tahun 2022 di tingkat Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo, di mana kegiatan musrembang ini yang dilaksanakan terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Pada musrembang bertema Pembangunan Daerah tahun 2022 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sambutan Camat Maniampajo Dr. Andes Samsul Bahri mengharapkan untuk memprioritaskan pembangunan terutama infrastruktur jalan dan sumber daya manusia di dalam pelaksanaan mengusul program pembangunan Kecamatan Maniampajo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kecamatan Maniampajo mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati atas bantuan yang masuk di Maniampajo ini, termasuk program pembangunan 2021-2020. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah melihat jalan hitam aspal. Alhamdulillah. Bapak dan Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud mengatakan ada 3 program prioritas pembangunan tahun 2022. Pertama, pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berwawasan lingkungan. Melalui program prioritas ini, kita menargetkan terjadi peningkatan manajemen dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta perhubungan. Program prioritas kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Program ini mengagendakan akselerasi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk sarana dan prasarana di dalamnya. Kita juga perlu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal yang merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat kita. Desa Kelurahan Kecamatan Maniampajo, hadirin Maniampajo, ini kecamatan terakhir hari ini. Saya hadiri semua. Izin untuk Bapak Wakil Bupati baru hari usulan-usulan mensinkronkan bagaimana kita atur skala prioritasnya supaya kita bisa menata ya. Yang kami selalu istilahkan itu infrastruktur itu 3R: laleng, ledeng, lampu atau listrik ya. Kepala Balai Irigasi Bila Kalola menyatakan dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan peran pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga pengelolaan pertanian masyarakat kita selalu berkembang. Bukan hanya itu, kapasitas aparat kita khususnya dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi perlu ditingkatkan agar sistem perencanaan Kabupaten Wajo menjadi berkualitas. Sekarang saya bersama dengan Bapak Abdul Rasid, di mana beliau adalah Kepala Bendungan Bila Kalola untuk di wilayah Kecamatan Maniampajo ini. Nah, untuk lebih jelas kami akan berbincang-bincang sedikit. Nah, sedikit Pak, bagaimana dengan khususnya di Bendungan Kalola, khususnya di Kecamatan Maniampajo ini Pak? Silakan sedikit. Alhamdulillah, selama saya bertugas di sini masyarakatnya ramah-ramah. Ya. Artinya tidak ada yang membengkak masalah air ya. Karena setiap kita memberikan aturan-aturan untuk pengaliran air, petani tidak terlalu antusias untuk melanggar. Kemudian masalah pengaliran air sekarang agak berkurang. Kenapa berkurang? Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran liar dan pengembangan areal yang tidak masuk areal irigasi. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ini Pak, yang hal-hal yang tidak yang diinginkan mungkin untuk masyarakat kita. Saya harus koordinasi dengan pemerintah setempat, ya. Utamanya camat, bagaimana untuk mengantisipasi larangan-larangan atau pengambilan liar. Ya. Untuk koordinasikan supaya tidak mengambil secara paksa. Ya. Jadi untuk pengairan sendiri untuk di lahan pertanian masyarakat di sini bagaimana Pak? Alhamdulillah, artinya dilihat hamparan sawah-sawah sudah menghijau semua, sudah buahnya, artinya bunga satu itu padi di sekarang sudah keluar semua bunganya sekarang. Jadi bisa dikata berhasil ya Pak? Alhamdulillah, ya. Karena saya anggap berhasil. Kenapa? Karena
semua hamparan sawah sudah terair semua. Ya. Tidak ada yang bro. Alhamdulillah ya Pak. Jadi kalau petani kita ini biasanya kalau dalam 1 tahun berapa kali dia panen ya Pak? 2 kali kan, satu musim tanam gadu, satu musim tanam rendeng. Oh iya. Nggak bisa 3 kali setahun ya Pak? Tidak bisa karena air terbatas. Oke ya. Tapi ini sudah maksimal ya Pak? Ya maksimal. Oke ya Pak. Terima kasih banyak Pak informasinya dari Pak Abdul Rasid sebagai Kepala Bila Kalola BPD khususnya di Kabupaten Wajo. Ya, itulah pemirsa wawancara singkat kami bersama dengan dari Balai Bila Kalola. Mantap. Di kantor kecamatan. Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Dr. Andes Andi Batiwerang dari Komisi 2 menyampaikan program prioritas pembangunan utamanya infrastruktur jalan dan sumber daya manusia akan kita kawal dengan harapan program pembangunan akan diprioritaskan dengan melalui Musrembang tahun 2021. Yang Pajo, di mana pada saat ini pelaksanaan Musrembang yang dilaksanakan pada hari terakhir yang dilaksanakan Musrembang di Kecamatan Maniang Pajo. Nah pemirsa, kami bersama dengan Bapak anggota DPR kita, ya, Dapil 3. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan bincang-bincang kami. Ya, tapi Pak, sedikit bagaimana dengan pelaksanaan Musrembang yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Maniang Pajo ini sendiri, Pak? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kegiatan sore hari ini dilaksanakan Musrembang tingkat Kecamatan Maniang Pajo. Alhamdulillah telah dirumuskan oleh komisi-komisi di mana prioritas pembangunan yang akan diusulkan di tingkat kabupaten yang nantinya insya Allah kita kawal bersama untuk kemudian kita perjuangkan untuk pembangunan Kecamatan Maniang Pajo pada tahun 2022 insya Allah. Ya. Jadi sedikit Pak, khususnya untuk di Kecamatan Maniang Pajo ini Pak, mungkin untuk pembangunan yang prioritas untuk tahun anggaran ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Prioritas yang ada yang paling penting yang kita prioritaskan adalah infrastruktur, terutama infrastruktur jalan tani dan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi dan jalan-jalan tani. Jadi anggota DPR kita sendiri Pak, mungkin untuk mengawal ini apa harapannya Bapak? Harapan kami selaku anggota DPR ya mudah-mudahan pandemi berlalu, kemudian keuangan kita lebih membaik, akhirnya semua program-program yang kita rencanakan bisa kita wujudkan. Ya, oke ya Pak, terima kasih banyak atas informasinya itu ya. Ya itulah pemirsa wawancara singkat kami bersama dengan Bapak anggota Dewan kita, yaitu untuk memprogramkan dan mengawal untuk program pembangunan khususnya di Kabupaten Wajo ini, terkhusus di Kecamatan Maniang Pajo sebagai Musrembang yang terakhir dilaksanakan pada hari ini. Meskipun pemirsa kami laporkan dilaksanakan Musrembang ini itu tetap menjaga protokol kesehatan di mana dengan adanya menjaga jarak dan protokol dan tetap kita ini melaksanakan tetap menjaga protokol dan memakai masker. Nah, ya baik pemirsa, sekarang saya berada di kantor Kecamatan Maniang Pajo di mana pada saat ini pelaksanaan Musrembang yang dilaksanakan di Kecamatan Maniang Pajo yaitu Musrembang yang hari terakhir yang dilaksanakan di Kecamatan Maniang Pajo. Nah pemirsa, saya bersama dengan Bapak Camat yaitu Camat Maniang Pajo yaitu Bapak Samsul Bahri. Nah untuk lebih jelasnya kami akan berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan Musrembang khususnya di Kecamatan Maniang Pajo. Ya Pak, sedikit Pak, bisa jelaskan sedikit bagaimana dengan pelaksanaan program pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama dulu saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Wajo, Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati atas pembangunan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2020 baik infrastruktur maupun yang lainnya, dan ini yang amat sangat dirasakan manfaatnya masyarakat ini, terutama pembangunan jalan. Karena di Kecamatan Maniang Pajo ini ada 5 desa dan 3 kelurahan
dengan jumlah penduduk 16.400 lebih, dengan luas lahan pertanian sawah 6.300 lebih. Ini merupakan penghasil stok pangan nasional yang bisa mendukung program nasional ini. Jadi hubungan dengan Musrembang ini tentunya saya mengharapkan dengan luas lahan 6.300 lebih ini diharapkan adanya pembangunan jalan-jalan tani supaya hasil produksi dan kegiatan masyarakat tani kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau untuk prioritas pembangunan di sini program Musrembang ini Pak, yang selain dari infrastruktur jalan, ya tentunya juga sarana pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia itu menjadi prioritas juga, ya termasuk tadi kebutuhan petani itu tadi, terutama jalan-jalan tani karena merupakan titik-titik produksi, sehingga kebutuhan itu amat sangat penting. ya. Pak, ada sedikit Pak, ini tadi yang disinggung Bapak Bupati terkait dengan penerangan atau lampu. Bagaimana dengan di daerah Bapak, mungkin masih ada daerah-daerah yang butuh untuk di penerangan atau lampu? Iya. Jadi alhamdulillah penerangan lampu jalan sudah semua desa kelurahan telah memprogramkan, tapi tentu secara bertahap. Yang jadi sasaran utama lagi sekarang ini di samping lampu penerangan jalan juga penerangan lampu, maksudnya rumah-rumah yang belum menggunakan listrik. Ya, itu juga merupakan program Pak Bupati, dan diharapkan kepala desa dengan kepala kelurahan itu memprioritaskan juga secara bertahap, sehingga masyarakat nantinya ini diupayakan tidak ada lagi rumah yang tidak memiliki listrik ya. Ya, sedikit Pak terkait dengan COVID ini Pak, dengan pelaksanaan kita sehari-hari kita ini tetap ya Pak untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatannya Pak. Iya, kami bersama Muspika sering turun bersama dengan Puskesmas dan instansi terkait untuk senantiasa turun ke tempat-tempat umum, baik di pasar maupun di masjid, untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana upaya untuk COVID-19 ini. Ya, jadi kita senantiasa mengadakan sosialisasi untuk bagaimana COVID-19 ini ya bisa berlalu dari bumi Indonesia, khususnya di daerah kita ini. Ya, mungkin Pak, mungkin ada harapan Bapak terkait dengan program-program program pembangunan kita ini Pak. Jadi merupakan program utama seperti tadi saya sampaikan itu yang pertama bagaimana infrastruktur ini bisa terpenuhi. Ya, yang kedua peningkatan sumber daya manusia termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang ketiga bagaimana masyarakat bisa menikmati secara luas penerangan listrik ya. Oke ya Pak Camat, ya terima kasih banyak atas informasinya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami bersama dengan Bapak Camat Maniam Pajo, yaitu Bapak Samsul Bahri, di mana pelaksanaan kegiatan Musrembang ini yang disinggung untuk pelaksanaan program pembangunan khususnya di Kecamatan Maniam Pajo ini akan bisa berlanjut dan akan terus dikawal oleh anggota dewan kita. Nah, dan terutama di suasana COVID-19 ini tetap kita selalu menjaga jarak dan memakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itulah pemirsa yang dapat kami laporkan dari Maniam Pajo, Tim Wartawajo Takbir melaporkan. Program ini kita akselerasi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana dari Kecamatan Maniam Pajo, Tim Wartawajo melaporkan.